Haleluya, damai sejahtera menyertai kita semua. Saya melanjutkan di seri berbuah. Ya, kali ini kebaikan. Dari kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, sudah. Sekarang kita masuk ke kebaikan. Kata aslinya dalam bahasa Yunani di Galatia 5 ayat 22, kebaikan itu menggunakan kata agathosune. Agathosune secara harfiah artinya kejujuran hati dan hidup. Jadi kebaikan itu secara harfiah diartikan sebagai kejujuran hati dan hidup. Selain di Galatia 5 ayat 22, itu di Perjanjian Baru agathosune digunakan di tiga ayat yang lain. Kita lihat satu persatu, kita simak satu persatu. Di Roma pasal 15 ayat 14. Roma pasal 15 ayat yang ke-14. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Di sini, di ayat ini, Rasul Paulus menasihatkan bahwa untuk menasihati itu, terutama di antara sama orang percaya ya, menasihati itu tidak hanya membutuhkan pengetahuan, harus dipenuhi juga dengan kebaikan. Dalam persekutuan Kristen, ketika memberikan nasihat kepada saudara seiman, harus dimotivasi oleh kebaikan, bukan untuk mengkritik, bukan untuk menunjukkan bahwa kita lebih baik, lebih tahu gitu, bukan. Harus dimotivasi oleh kebaikan. Efesus 5 ayat 8 sampai dengan 10. Efesus 5 ayat 8 sampai dengan 10 ya. Memang dahulu kamu ada kegelapan, tetapi sekarang kamu ada terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Di Efesus pasal 5, khususnya di ayat 9 ya, di ayat 9 itu kebaikan disejajarkan dengan karakter keadilan dan kebenaran. Kebaikan yang tidak menghasilkan keadilan dan kebaikan yang tidak dilandasi oleh kebenaran itu bukan agathosune. Ya, kalau Alkitab menyebut kebaikan menggunakan kata agathosune, itu bermakna bahwa kebaikan itu harus didasari oleh kebenaran dan hasil dari kebaikan itu adalah keadilan. Kalau tidak itu ya bukan kebaikan. Dan satu lagi yang paling penting adalah kebaikan yang sejati, agathosune dalam karakter Kristiani itu hanya akan muncul saat kita hidup sebagai anak terang. Kalau kehidupan kita bukan kehidupan anak-anak terang, maka kebaikannya pasti kebaikan palsu. Itu ya. Yang ketiga, 2 Tesalonika 1 ayat 11. 2 Tesalonika 1 ayat 11. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Nah, di sini menjadi lebih jelas bahwa kebaikan yang kita kerjakan, agathosune itu kebaikan yang kita hidupi masih belum sempurna.
Kebaikan itu bisa sempurna kalau kita hidup oleh kekuatan Allah. Menekankan tadi, kebaikan sejati kalau kita hidup sebagai anak-anak terang dan oleh kekuatan Allah, maka kebaikan itu menjadi sempurna. Maka ya kalau orang Kristen yang benar, ayo hidup sebagai anak terang yang memancarkan kebaikan yang sejati. Dulu ya. Nah, salah satu bentuk kebaikan itu kalau di masa pandemi ini, saudara-saudara, pakai masker. Kembali ke situ ya. Ya iya, saya tidak akan bosan mengingatkan di situ ya. Jaga jarak, sering-sering cuci tangan. Itu kebaikan. Kalau bekerja dalam ruangan ya ingat durasinya, perhatikan ventilasinya, jaga jarak satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.